warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah kepada kita semua sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif. Sholawat dan salam dihaturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMN Tubangbong, Pak Adi Dinas PD, dan teman-teman guru yang lain yang saya hormati. Langsung aja ya. Di sini saya akan membahas diseminasi positif yang akan saya paparkan. Nanti jangan bosan-bosan ya teman-teman. Ya, Bu. Oke nih, budaya positif itu ada macamnya. Ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua teori motivasi hukuman dan penghargaan restitusi. Kemudian yang ketiga keyakinan. Yang keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima restitusi 5 kualitas. Yang terakhir restitusi segitiga. Nah, sekarang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Sekarang sudah ada kertas ya di meja Bapak Ibu. Oke. Nah, sekarang disobek Bapak Ibu kertasnya. Gitu ya. Silahkan ditulis apa yang Bapak inginkan, Bapak Ibu inginkan. Ditulis ingin apa? Ya. Ayo silahkan ditulis. Ingin apa? Nah, sekarang pasti dipegang ya Bapak Ibu ya. Dipegang. Kemudian diremut-remut. Nah, gitu ya. Kalau saya mau minta kertasnya, boleh dia? Ayo, boleh tak ini? Boleh dia? Boleh? Boleh wes. Boleh deh ini? Ada boleh nggak kenapa itu? Oh berharga sekali. Ya udah. Nah, kita ya Bapak ya. Apa yang terjadi sama kertas yang barusan Bapak geremut itu? Ini ada yang bervariasi ya. Ada yang mau membukakan, ada yang tetap mau mempertahankan kertas yang kita pegang itu. Kemudian, nah perubahan paradigma teori kontrol yang tadi itu ya pilihan kita. Teori elusi bahwa guru itu bisa mengontrol murid. Terus bahwa kritik dan orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian bahwa semua penguatan positif rujukan akan efektif dan bermanfaat. Kemudian teori ilusi yang selanjutnya bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa yang kayak tadi ya, bahwa saya itu berhak memaksa murid-murid saya jadi apa. Tergantung muridnya mau memberikan hak kertasnya itu apa enggak, apa tetap bersedia ini berharga buat saya loh Bu, gitu. Seharusnya nih ada perubahannya ya, stimulus respon dan teori kontrol atau pilihan. Yang stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Yang teori pilihan, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian yang stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau ada yang murid kita yang buruk, berarti itu salah semuanya ya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Kalian semua bisa mengontrol saya. Saya bisa mengontrol orang lain. Saya juga bisa mengontrol kalian semua. Kemudian memaksakan hadir pada saat rujukan yang gagal. Nah, tapi ketika saya mau membujuk kertas itu, walaupun kuning nggak mau, tetap saya rayu-rayu ya supaya mau seperti itu. Kemudian model berpikir menang atau kalah. Yang dari pilihan, semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian hanya Anda yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Terus Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Terus kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikir menang.
Nah, kemudian apakah makna disiplin? Kata disiplin berasal dari kata disiplina yang berarti belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri, yaitu murid-murid dari status dan level. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Kemudian dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Dan kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Nah, sebenarnya disiplin itu membuat anak-anak kita itu supaya patuh kepada kita ya, sebagai seorang guru. Lanjut, kata merdeka menurut Ki Hajar Dewantara yaitu tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat pemerintah diri sendiri. Ketika kita memerintahkan anak-anak didik kita juga sudah bisa mengontrol diri kita masing-masing ya. Tidak semboyan kita guru itu digugulan di tiru. Nah, seperti itu. Kemudian nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki tujuan. Nah, nilai-nilai kebajikan yang sudah kita kenal yaitu sebagai profil pelajar Pancasila apa aja Bapak Ibu? Yang pertama, ayo. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian mandiri, terus bersih, terus kreatif. Ya, itu ya yang sudah kita biasa dengar sehari-hari. Kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Teori motivasi perilaku manusia. Ternyata motivasi itu ada yang dari internal, ada yang dari eksternal ya, dan juga ada yang dari diri kita sendiri. Yang eksternal itu seperti untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang terjadi apabila tidak melakukannya. Motivasi misalnya nih, si Wendy itu tidak mau terlambat karena kalau terlambat akan dihukum. Nah, supaya tidak dihukum berarti dia berangkatnya pagi terus. Itu dari eksternal ya, supaya tidak dihukum. Ada juga yang dari eksternal lagi ya. Contoh lain, apabila saya mendapatkan imbalan nih, kalau saya berangkat terus nanti akan dapat imbalan hujan nih dari guring berupa roti, jajan atau yang lainnya. Itu juga sebenarnya teori dari motivasi dari ekstrinsik ya. Nah, beda dengan yang dari internal. Seperti menjadi orang yang bila saya melakukannya ya, menjadi diri sendiri. Lanjut, dihukum oleh penghargaan. Ternyata Bapak Ibu, kita ngasih penghargaan sama murid itu salah. Itu berupa hukuman ternyata. Bukan untuk memajukan mereka, ternyata itu malah menghukum mereka jangka panjang ya. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Sang hakim meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang lain, untuk meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Ini pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian penghargaan itu sebenarnya mendukung. Penghargaan itu mengurangi ketepatan. Kemudian penghargaan tidak efektif karena kalau kita misalnya, ayo anak-anak silahkan yang maju dapat nilai 100, berubah kasih permen. Nah, ternyata yang tidak dapat hadiah itu nggak Bapak Ibu akan cenderung minder ya Bapak Ibu ya. Kok aku nggak dapat permen sih, aduh. Karena kan ternyata kapasitas murid itu beda-beda, dan yang dapat permen itu yang pintar-pintar terus, yang yang tidak dapat kasihan, bahkan kalau kelas bawah seringnya menangis ya, karena penghargaan walaupun sebutir permen itu bagi mereka sangat terkesan, dan bilang sama orang tuanya, wah Pak
ini saya dikasih permen loh sama bodyguard itu sampai terngiang-ngiang ya ke bawah mimpi, dan itu ternyata nggak boleh. Kemudian lagi dihukum oleh penghargaan. Penghargaan itu merusak hubungan. Itu tadi merusak hubungan antara murid yang satu dengan yang lain. Jadinya mungkin ada yang bertengkar. Misalnya Alexa sama Zia, kok Zia terus yang dapat permen, aku kapan dapat permennya nih, seperti itu. Jadi kayak merusak hubungan. Ih, kamu aja sana yang maju terus, aku nggak mau maju terus kamu dapat permen, gitu ya. Kemudian menurunkan kualitas juga, karena sebenarnya si Alisa itu bisa dapat nilai 10, tapi berhubung saya bilangnya kalau dapat nilai 8 sudah dapat permen, dia sudah mentok di angka 8 saja. Kemudian juga mematikan kreativitas, pinginnya berlari-lari lagi, tapi saya sudah menstopnya, ya. Terus juga itu mengurangi motivasi intrinsik yang tadi yang berupa diri kita sendiri. Kemudian bentuk program kebajikan apresiasi. Dalam memberikan apresiasi, pengakuan perlu diingat beberapa hal. Yang pertama, beri pengakuan secara khusus, kemudian beri pengakuan secara pribadi, kemudian beri pengakuan secara semua murid bergantian atau konsisten, terus proses, ya. Tidak ujuk-ujuk ini dikasih penghargaan itu karena apa itu. Lanjut. Nah, ini contoh kebajikan atau apresiasi kebajikan. Pembukanya nih. Kemarin saya perhatikan nilai kebajikannya, rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Nah, setelah ketika dia menolong murid, kata-kata saja nih ya, rasa empatimu besar sekali, bukan dari nanti Bunda kasih roti kayak gitu. Lanjut. Saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Nah, saya menghargai kepedulianmu karena kalau kerja kelompok itu kita bareng-bareng ya, Bapak Ibu ya. Gak ada yang satu murid mengerjakan ya? Bareng-bareng apa satu sendiri? Sama. Ya, betul. Lanjut. Kemudian, terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Karena kadang walaupun lantai banyak kotoran itu murid-murid cenderung cenderung mengabaikan ya Bapak Ibu ya. Jarang sudah ada yang peduli. Nah, kalau sudah ada yang jarang yang peduli, kita harus motivasi yang sangat susah. Nah, itu kalau dari berterima kasih atau kata-kata saja itu sudah membungahkan mereka. Contohnya ya, terima kasih ya Bu Ning ya sudah membantu saya mengerjakan tugas kelompok. Nah, Bu Ning gimana perasaan Bu Ning? Senang nggak Bu Ning? Senang? Oke. Nah, terus juga saya menghargai kepedulianmu Pak Olin pada saat membantu tugas-tugas saya. Seperti itu Ibu ya. Lanjut, nah ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Biasanya kita tidak hukuman itu ujung-ujung menghukum, karena hukuman itu berupa misalnya fisik ya, betul. Nah, kita alihkan kepada konsekuensi. Contohnya ya, kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan. Sakit nggak Bapak Ibu kalau dihukum? Sakit ya? Ayo, sakit nggak Bapak Ibu? Sakit. Nah, kalau konsekuensi suatu yang harus terjadi pada saat itu juga ya. Tapi ya kalau nggak sakit. Lanjut. Kalau hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati itu ya, hati dan jangka panjang. Kalau misalnya nih bungkus ngasih hukuman anak lari di lapangan muter 10 kali, itu fisiknya sudah sakit, artinya sakit ya bungkus, muridnya sakit ya, persis dendam nih ya sama bungkus ya. Awas nanti kalau bungkus keluar dari gang saya siram pakai air ya. Contoh lagi
motor, bannya saya kompresi karena anak itu sudah sakit hati. Ya Allah, apa aku dukung Gusti ya, disuruh muter lapangan, perutku jadi hitam, capek, apa haus kayak gitu. Itu membuat si murid itu dendam. Nah kalau apa konsekuensi itu jangka pendek pada hari itu juga. Contohnya, silahkan kalau kalian tidak mau membersihkan kelas, nanti Bu Gusti akan kasih hukuman, akan suruh menulis tulisan Bismillah 20 kali misalnya. Tapi pada saat itu juga ya, itu lebih ringan daripada hukuman atau konsekuensi itu. Kemudian kalau hukuman, anak itu membenci disiplin. Biasanya kalau anak sudah kita pakai fisik itu besoknya lagi mengulangi lagi apa tidak Bapak Ibu? Seringnya mengulangi ya, betul, malah bukannya disiplin malah diulang-ulangi itu. Karena itu ternyata hukuman itu tidak membuat disiplin siswa. Nah kalau konsekuensi itu anak menghargai disiplin. Itu tadi contohnya, kalau tidak membantu guru, tidak membantu guru, nanti bu guru akan suruh nulis Bismillah 20 kali. Nah itu malah jadi disiplin ya. Jadinya ini membantu terus karena ada kata-kata membantu guru. Lanjut, kalau hukuman itu paksaan, harus mau. Kalau nggak mau, silakan pulang ke rumah. Seperti itu. Kalau konsekuensi itu stimulus, ada tanggapannya juga, ya. Kemudian kalau hukuman itu mendorong anak menyakiti dirinya sendiri. Jadi sudah fisiknya disakiti, hatinya juga disakiti. Ya Allah, kasihan ya. Lanjut, kalau konsekuensi mendorong anak agar tidak menyesuaikan diri. Ya tadi, kalau kalian tidak membantu guru, berarti kalian akan menyusulnya. Nah, berarti harus menyesuaikan diri ya. Berarti kalau ada buku sih, aku harus bantu buku sini. Tidak boleh buku sih dicuekin seperti itu. Kemudian kalau hukuman itu konsep diri yang buruk ya, ya sudah jelas itu. Kalau konsekuensi konsep diri yang baik. Lanjutkan, kalau hukuman agar anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kalau konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Nah, kalau hukuman itu tadi marah, rasa bersalah, dipermalukan, dan tidak dihargai. Seringnya di ECC ya Pak Ibu ya. Gara-gara kamu sih, ayo Bapak jadi jatuh misalnya. Terus kalau konsekuensi itu kehilangan hak, dibuat tidak nyaman dan dihasilkan oleh untuk sementara. Nah, sekarang nih Bapak Ibu, cobain ya yang kosong-kosong ini ya, di ini hukuman atau konsekuensi, pilih apa? Yang pertama, kalau kita menyuruh anak mencatat mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi, ya, karena terlambat sekolah. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi ya Bapak ya? Oh, hukuman karena apa? Kenapa hukuman? Daris? Karena ada pemaksaan. Oh, pemaksaan ya. Oke, lanjut. Kemudian kalau kata-katanya ini, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat dari sekolah, itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Karena kenapa ini? Kenapa hukuman? Karena lari-lari. Karena apa ya? Karena terlambat. Terlambat ya. Iya terlambat. Karena memaksa. Dipaksa. Karena tidak ada hubungannya antara tidak terlambat dengan memenuhi lapangan basket. Oh ya, oke. Tidak ada kesinambungan. Lanjut. Kalau murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah, apa yang hukuman apa konsekuensi? Tidak menggunakan masker.
Hukuman juga ya. Karena kenapa? Itu fisik juga ya, push up. Oke, lanjut. Kalau menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, ayo teman konsekuensi ya. Oke, alhamdulillah. Lanjut, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol, kenapa? Konsekuensi. Lanjut, kalau murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu sehari di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, Hukuman. hukuman. Lanjut, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ayo, konsekuensi apa bukan? Konsekuensi ya. Kita lihat lagi ya jawabannya ya, benar apa salah. Oke, betul semua. Beri aplaus buat kita semua. Lanjut. Boleh tanya? Apa? Boleh silakan. Kembali ke sebelumnya Bu. Ya. Saya mau tanya berkaitan dengan masalah itu tadi lari ya. Lari itu pada yang poin kedua itu dengan lari yang pada poin yang terakhir itu sama-sama disuruh lari. Kenapa kok yang satu hukuman, yang satu konsekuensi? Oke, karena kalau yang pertama itu kan mungkin guru bukan olahraga ya, guru mata umum yang lainnya. Misalnya saya, ya guru kelas. Misalnya saya menghukum si Wendy itu lambat. Ayo silakan kamu pilih lapangan 3 kali gitu. Itu kan bagi Wendy, wah kok begitu menghukum saya? Kan guru kelas itu seharusnya kan mengayomi, membantu mereka, terus membela ketika ada teman-temannya yang membuli atau yang lainnya seperti itu ya. Nah kalau konsekuensi itu nggak ada ya untuk pelajaran PJOK. Jadi bagi Pak Winaso ini sebagai guru olahraga itu sudah hal yang biasa nih ya, karena itu sudah makanan saya sehari-hari. Jadi itu bukan hukuman, hanya sudah banyak Pak Win itu Pak Denis. Gimana? Iya. Nah sekarang restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nih, restitusi itu ada lanjutannya ya. Identitas gagal dan identitas sukses. Nah, yang identitas gagal itu yang tadi yang kita kerjakan bareng-bareng, hukuman ya. Karena tadi konsekuensi itu membuat anak jadi apa? Disiplin ya. Nah, contohnya nih, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi, sesuatu yang harus terjadi. Nah, restitusi dikasih pilihan sama ibu. Kamu mau apa begitu. Kalau hukuman itu sakit ya, kalau konsekuensi membuat mereka disiplin, kalau restitusi membuat pilihan. Anak itu maunya apa? Lanjut. Kalau hukuman tidak nyaman untuk murid anak untuk jangka panjang ya. Jangka panjang itu tadi mungkin juga sama bapak ibu gurunya. Kalau konsekuensi itu jangka pendek. Sedangkan restitusi menguatkan untuk murid dalam waktu jangka panjang. Nah, kalau hukuman, korban mendapat keadilan. Kalau konsekuensi, korban bisa diabaikan. Nah, kalau restitusi, korban mendapat ganti. Ya. Lanjut, kalau hukuman, murid anak akan tersakiti. Murid atau anak dibuat tidak nyaman kalau konsekuensi itu. Kalau restitusi, murid itu
dibuat penguatan ya, supaya apa yang dilihat tidak di just kalau misalnya kamu harus ini ya dari situ kayak gitu. Kemudian kalau hukuman itu perilaku pasif agresif meningkat. Kalau konsekuensi penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Restitusi masalah itu jadi terpecahkan karena kita tidak ada dendam, tidak apa namanya, tidak kok saya aja yang dihukum, karena sebenarnya ada datang lagi. Nah, lanjut. Kalau hukuman, sistem tidak berjalan bila murid tidak takut, ya. Kalau murid tidak takut pasti akan terus melakukan yang dia celaka dahulu ya. Kalau tetap dihukum lanjut ya, hari ini dihukum besok lanjut lagi gitu. Kalau konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus menerus dari guru. Sedangkan restitusi, murid bertanggung jawab atas perilakunya. Kemudian kalau hukuman berlaku hanya pada sebuah institusi seperti sekolahan gitu ya. Terus kalau begitu ternyata jarang. Kemudian kalau konsekuensi membantu penerapan mengikuti peraturan dalam di masyarakat supaya disiplin publik. Restitusi fokus pada pemecahan masalah dalam waktu jangka panjang. Nah kalau hukuman contohnya ini peraturannya adalah kamu harus kamu harus berangkat tepat waktu. Kalau nggak tepat waktu kamu keliling lapangan 1 kali. Kamu harus tepat waktu. Kalau nggak tepat waktu kamu membersihkan toilet. Nah, kalau membersihkan toilet itu dulu ya saya juga pernah terlambat disuruh hukumannya membersihkan toilet karena saya paling nggak suka sama yang namanya toilet. Nah jadi gimana caranya nih saya supaya nggak membersihkan toilet? Ya saya berarti harus datang lebih awal ya. Ya Allah, karena mungkin Bapak Ibu sudah mempunyai kenangan juga ya hukuman di sekolah dulu seperti apa. Karena zaman dulu guru-gurunya itu sering menghukum muridnya, tapi malah itu ya terkesan ya, dan malah kita teringat sama Pak Guru itu terus sampai sekarang. Di antara apalagi SMA, kalau SD mungkin kita sudah lupa ingat ya. Kalau SMP sama SMA itu sudah masih teringatlah terngiang-ngiang. Dari 30 guru hanya 1 guru itu yang kita ingat, itu gara-gara kita dihukum misalnya seperti itu. Ya, walaupun itu hukuman menyakitkan hati, tapi sampai sekarang membekas. Bahkan kalau ketemu orang yang sering paling ramai ya, muridku, seperti itu. Lanjut. Kalau konsekuensi, apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Nah tadi ya, seperti seorang guru ngasih kertas diperserakan. Kalau nggak bantu nanti apa peraturannya harus membantu guru. Nah mampu nggak tuh kalau anak kira-kira membersihkan kertas-kertas itu mampu nggak guru? Kalau anak-anak membersihkan kertas-kertas di depan kelas itu mampu sekali ya, tidak memberatkan sekali ya. Oke. Nah kalau restitusi, apa yang kamu yakini, apa yang kamu bisa lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Nah bedanya tadi kalau restitusi itu ditanya, kenapa kok kamu sampai bisa memungut kertas-kertas itu? Kamu salah apa? Oh saya tidak membantu guru dalam dalam membersihkan kelas gitu. Nah kesepakatan apa yang sudah kamu langgar? Misalnya di kelas itu sudah mempunyai kesepakatan kelas itu bersih ya. Kalau kelas bersih berarti kalau ada kelas berarti sesuai dengan keyakinan kelas itu. Nah kalau hukuman, murid atau anak itu membenci peraturan, ya. Murid atau anak menghormati peraturan atau konsekuensi. Kemudian kalau restitusi, itu murid menghormati dirinya atau orang lain. Nah sekarang ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan namun belajar dari kesalahan. Kedua, memperbaiki hubungan, karena kalau kita restitusi itu malah jadi baik hubungannya antara guru sama murid, tidak dendam, tidak ngeceng-ngeceng dan yang lainnya.
Nah, yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Kamu mau bagaimana atas kesalahan ini? Gitu ya, bukan. Kamu harus membersihkan toilet ya? Nah, bukan. Karena itu bukan paksaan ya, kalau restitusi itu. Kemudian restitusi itu menuntut untuk melihat ke dalam diri kita sendiri, mengintrospeksi saya itu salah apa, gitu. Tidak tidak menghukum, dia menghukum anak. Itu kamu salah kayak gitu enggak. Kita harus melihat oh iya saya itu salah. Nah, kemudian yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik di antara tadi hukuman dan konsekuensi. Kemudian kalau restitusi itu fokus pada karakter bukan tindakan, karena kita juga bisa melihat karakter anak ya, karena masing-masing karakter anak beda. Jangan samakan antara si A sama si B sama si C. Mungkin si A disuruh lari kuat ya, si B tidak, karena banyak kasus juga kan ketika kita nyuruh di berita itu seorang guru menyuruh anak mengelilingi lapangan 3 kali selama 2 jam itu pingsan kemudian sampai tidak ada, itu jangan sampai ya gitu ya. Nah, kemudian restitusi itu fokus pada solusi, kita mencari solusi bukan menyalahkan anak terus. Yang 9, restitusi itu mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Lanjut, keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas harus yakin kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, gitu. Contohnya seperti ini ya, kelas itu. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan yang harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Kalau kita terlambat, pasti tidak enak ya sama pematerinya ya. Nah, kalau untuk mendukung motivasi intrinsik, kembalikan nilai-nilai atau keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Nah, ini dari budaya positif itu ya Bapak Ibu ya, yang lingkupan besar, kemudian mengerucut lagi itu menjadi lingkungan positif. Nah, kemudian dibentuk dengan keyakinan kelas. Nah, setelah serangkaian ini jadilah peraturan kelas yang nanti akan kita sampaikan kepada anak didik kita masing-masing. Contoh peraturan kelas, datang tidak lambat, kelas harus bersih, sopan dalam bicara, seperti itu. Karena setiap kelas peraturannya masih beda-beda, ada kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya Bapak Ibu ya. Kelas rendah sama kelas bawah beda enggak peraturannya? Beda. Karena keyakinan kelasnya itu sendiri-sendiri dan beda juga karakter anaknya. Nah, ini contoh nih. Yang mana yang merupakan keyakinan kelas Bapak Ibu? Yang sisi kiri atau sisi kanan? Ayo. Kelihatan enggak? Yang mana? Yang kanan, berarti yang saling menyayangi, semangat, gitu ya? Ya. Terus peduli, ya. Karena kalau yang sebelah kiri itu masih kesepakatan ya, belum menjadi keyakinan. Kalau sudah keyakinan itu sudah mantap, harus semuanya disiplin. Nah, selanjutnya nih kegiatan pendalaman yang tadi yang keyakinan kelas itu yang hormat. Kami yakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Nanti diisi ya Pak itu ya. Tenang nanti ada tabelnya. Kemudian bekerja. Kami yakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan, diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok yang saling peduli satu sama
Menyalain. Nah, sekarang diisi di kotak-kotaknya. Nah, seperti ini. Terdengar contohnya apa Bapak Ibu? Satu orang yang berbicara. Kelihatan ya Bapak Ibu? Apa? Kurang dari pembelajaran. Yuk saya bantu. Kita menyelesaikan ini bersama. Ya, terus. Terima. Tolong ya. Ya. Permisi. Oke. Boleh saya pinjam? Hmm. Nanti akan segera saya kembalikan. Oke, yang terlihat silahkan. Ini dibaca. Berinya. Lihat dulu. Lihat. Berempati terhadap perasaan orang lain. Ya. Terus. Memegang barang milik orang lain hanya dengan izinnya. Ya, terus. Mendengarkan dengan seksama. Ya, lanjut. Senantiasa berbuat baik, berbagi. Oke. Terus yang berperilaku. Gusti, lihat dulu. Ya, tulis. Tersenyum ramah, Nah, ya, terus. Lanjut, Pak. memberikan salam hormat, berjabat tangan, namaste, meletakkan tangan di dada, dan lain-lain. Memberikan ruang bekerja, Oke. tertutup yang tenang. Nah, jadi sudah bisa membedakan ya antara kita yang terdengar, yang terlihat sama berperilaku. Contoh dari ucapan itu apa namanya sudah jelas. Nah, ini sekarang yang hormat nih ya, yang perilaku yang tampak. Datang tepat waktu, kelihatan ya? Kelihatan ya? Bisa baca orangnya. Lanjut, menyapa teman dan guru setiap hari. Halo Pak Ibu, selamat pagi. Tampak? Tampak ya. Terus mengembalikan barang teman yang telah dipinjam dan mengucapkan terima kasih ya Pak Yuli sudah meminjamkan saya pulpen. Itu terlihat ya? Terlihat ya? Karena nggak ujuk-ujuk pulpennya nggak kembali itu apa namanya? Apa sih artinya? Perantaranya namanya. Terus yang ini yang tidak tampak, sering hadir terlambat. Itu yang tidak terlambat tampak tidak Bapak Ibu? Iya. Lanjut. Tak acuh kepada teman atau guru. Pak Is. Contohnya nih. Oh ya. Pak Is, bantuin aku tuh, aku belum bisa buka MM nih. Pak Is ini ya. Gitu aja ya. Itu ada tadi loh gitu ya. Itu kan walaupun kita nggak apa mengucapkan dari itu sudah sakit hati ya. Dari melengos-lengosnya itu loh. Terus lanjut. Tidak mengembalikan barang itu sudah jelas tidak tampak. Kemudian yang bekerja tampak seperti tekun bekerja dan menyimak guru, menyerahkan tugas tepat waktu, dan ditambah tidak mendengarkan guru dan acut dia. Terus kemudian tugas juga tidak diberikan. Nah, sekarang yuk tuliskan keyakinannya nih. Kalau selalu kembalikan buku ke tempatnya, tadi aku tahu tuh keyakinan kelas atau yang lainnya. Apa? Dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya berarti apa? Peraturan, ya betul. Lanjut. Kalau hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran mulai. Apa? Sebelum ya. Karena kalau nggak bisa berarti nggak masuk sebelum ini. Dilarang melakukan kekerasan. Itu yang kelasnya apa? Berarti saling menyayangi, saling menghormati. Terus, Arif? Itu berarti saling menyayangi, saling menghormati ya itu ya. Kalau dilarang menggunakan apobia itu pakai yang kelasnya. Berarti untuk yuk dilarang apobia. Untuk apa supaya tidak apa? Tidak sakit-sakitan ya, berarti untuk kesehatan gitu ya. Kemudian bergantian atau menunggu giliran, antri berarti biasa. Apa? Apa? Kenyamanan. Ya kenyamanan, ya boleh kenyamanan. Terus empati juga. Terus kalau gunakan masker, jelas untuk kesehatan. Ya kemudian jangan berlari di kelas atau koridor. Ayo, kalau supaya anak-anak ya lari-lari itu apa mereka? Kita
Iya, itu berarti dia tidak tanggung jawab itu ya dengan apa namanya alasan seperti itu. Kemudian mengganggu orang lain, menghormati orang lain berarti di akhir kelasnya. Hadir di sekolah 15 menit juga apa itu komitmen ya. Dilarang melakukan kekerasan, keselamatan supaya tidak mengganggu orang lain. Dilarang menggunakan nama ber supaya anak-anak kita tidak sakit-sakitan apalagi sampai ketagihan. Nah, kalau bergantian tadi ya yang mau bilang apa? Bersabar. Kalau masker tadi sudah jelas kesehatan, keselamatan supaya kita tidak terkena COVID. Kemudian jangan berlari, keselamatan ya, keamanan si anak juga. Lanjut. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, yang kita butuhkan ya Bapak Ibu. Yang pertama apa? Kasih sayang. Ya, yang harus kita terima. Kalau kita tidak dikasih sayang, pasti kita akan murung ya Bapak Ibu ya. Kemudian juga ada power. Kita harus punya power. Terus yang selanjutnya fun, kesenangan. Contohnya apa kalau kita bersenang-senang itu? Supaya fresh itu kan dengan apa caranya? Piknik, betul lagi. Pelesiran, ya betul terus. Bermain, apa lagi ya? Main game. Punya duit banyak. Punya duit banyak tuh ya. Fun, sangat bahagia sekali ya. Kalau saya senangnya pas berkuliner. Itu bisa. Iya makan jajanan di mana, cari tempat-tempat yang belum saya datangi. Itu bisa membuat saya itu wah, yang tadinya apa namanya sudah mumet nih, jadi biar lagi ya. Dan yang selanjutnya adalah kebebasan. Kita juga butuh bebas ya Bapak Ibu ya. Gak mau ditekan gak mau di penjara apalagi ya penjara. Penjara apa ya penjara? Masalah apa ini? Kebebasan apa ya? Kebebasan merdeka. Karena kita sudah tidak dijajah lagi. Dan yang paling penting adalah bertahan hidup. Ya dengan cara apa? Makan, minum, ya. Kalau nggak minum kita akan mati. Nah, contoh nih, Ibu Ani guru kelas 5 di SD Pelita sedang bingung menghadapi pula salah satu murid di kelasnya, yaitu Agus. Agus yang namanya. Berapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan cara yang memaksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti ini, seperti Ibu Ani, apa yang akan Anda lakukan? Dan kira-kira apa alasan Agus melakukan tadi? Menanyakan dulu. Terus kalau tiba kalau kita jadi Ibu Ani, anaknya tadi itu sering minta temannya, menanyakan dulu berarti. Nah, kira-kira apa Pak Agus ini Pak? Alasannya melakukan ini apa Pak? Kira-kira kalau jadi Agus? Karena setiap hari itu Pak jadi dipaksa. Kamu tak minta itu makan dulu. Nah, berbeda itu soalnya sama Agus. Karena mungkin tidak pernah makan. Oh, tidak pernah makan. Terus dikasih sarapan ya? Sama orang tuanya. Tidak diberi sapu. Diberi sapu ya betul juga. Ini kapan di sekolahnya ya? Nah, kita lihat ibu. Jreng. Nah, betul nih kata Pak Holis. Kita sebenarnya mencari tahu alasannya Agus itu melakukan tapi pemaksaan makanan itu kenapa? Ya berusaha apabila jawaban Agus karena ia lapar, tadi ya betul ya, karena lapar, mungkin orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang, berarti kebutuhan untuk apa? Bertahan hidup. Karena kalau kita tidak makan kita akan mati. Dan itu sebelum lemes ya kalau kita nggak sarapan itu, jadi nggak harus dipaksa, harus dipaksa makan itu ambil semua kayak gitu ya, untuk bertahan hidup. Nih ya, apabila jawaban Agus karena ia senang dengan temannya nih, nah dia caper ya, itu caper sama si gurunya atau temannya ya, berarti itu kebutuhan apa?
kasih sayang ya cinta. Ternyata di rumahnya dia dikasih kasih sayang sama cinta sama orang tuanya. Jadi butuhnya dilampiaskan sama teman-temannya. Nah, jika jawaban Agus itu apa namanya? Karena takut, berarti kebutuhan penguasaannya, kemampuan itu power itu power. Nah, apabila jawaban Agus merasa bosan, berarti kebutuhannya adalah pilihan bebas nih. Karena dia bosan, makanya mungkin itu tok ya, sosis terus tempe terus. Oh iya, jadi terus dipingin bebas, aku pingin tunduk itu. Ya, lanjut. Kalau jawaban Agus adalah karena iseng, berarti itu apa? Nah, ternyata kita mengiseng atau jadi teman itu kesenangan orang apa namanya? Termasuk kesenangan ya. Misalnya nih, saya itu suka jadi bening nih ya, suka jambal-jambal apa dunia, karena saya itu merasa puas. Wah, bening merasa pasti puas. Jadi saya tuh, saya dulu misalnya seperti itu saya senang mengganggu orang-orang jadi itu. Ya memang masakan, jangan ditiru. Lanjut, nah sekarang 5 posisi pemenang. Ada sebagai pemukul, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Yang sering kita lakukan pada anak kita sebenarnya apa, Ibu? Pemukul. Terus? Pemantau. Terus? Apa lagi? Manajer. Ada yang sebagai rasa membuat bersalah, ada sebagai teman. Sebagai teman ya. Sebagai besar kalau kelas bawah itu sebagai teman, karena untuk melondori hati mereka itu kita harus menekan teman. Nah, bisa diterima di dunianya mereka ya. Lebih dekat lah. Iya, dekat. Jadi sebenarnya kita sebagai teman ya. Iya, ini contoh nih. Teman akrab. Aduh, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kalau sebagai pendukung, contoh kata-katanya ini. Hormat pada bendera selama 1 jam. Nah, itu sudah sebagai hukuman karena 1 jam kita harus hormat di yang bendera. Nah, kalau merasa bersalah berarti berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu selalu mengecewakan bapak ibu. Nah, jadi si anak itu merasa, oh ya Allah, aku berubah sedih yo kayak gitu. Padahal saya cuma bilang, gimana sih kamu kok selalu mengecewakan ibu kita terus? Oke, pasti anak itu akan murung. Oh iya, aku salah apa ya bu yo? Nah, itu membuat rasa bersalah. Nah, lanjut. Nah sekarang kalau yang teman nih, ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu bapak ibu ya. Nah ada kata-katanya, ada kata-kata senyum-senyum ya. Kalau kita sebagai teman nggak mungkin kita jago-jago ya proses senyum dan senyum. Kemudian ya udah tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Nah contoh sebagai teman itu sering kita lakukan. Belakangnya itu sih ya gitu. Tanpa kita sadari. Nah kalau sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beri atribut ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Terus sebagai pemantau, oh si dari tidak memakai atribut kepala topi. Saya sebagai gurunya nih tak tahu betul. Wah si Wallace rapi memakai semuanya. Misalnya seperti itu. Langsung saya memanggil dari kamu nanti beli apa ya di koperasi. Besok jangan diulangi lagi. Kamu tahu kan konsekuensinya apa? Nah itu sebagai pemantau ya. Yang terakhir nih sebagai manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu membagi kesalahanmu? Nah ini yang sering kita
lupakan ya, sebagai manajer ternyata yang paling baik di antara 5 posisi kontrol tadi yaitu sebagai manajer. Lanjut nih, contoh lagi penghukum, adanya suara tinggi ya, sambil matanya melotot, kepala layu dan terlambat lagi. Nah, kita aja kok pasti sakit hati ya Pak Ibu ya, sakit ya. Kamu kok ditunjuk-tunjuk sih ya, bukan gini aja limanya. Kalau sini kan berarti mana nunjuk ya, ditunjuk-tunjuk masih ya Allah, kok kayak gini nih. Saya kenapa kayak gitu loh. Nah, sebenarnya mungkin murid itu jadi marah atau dendam ya Bapak Ibu ya. Kok ditunjuk terus. Ayo kamu, ayo kayak gitu. Apalagi matanya kotor. Wah, jadi anak itu nambah ketakutan, ya takut ya. Kemudian kalau merasa bersalah, suaranya nih sudah lumayan enggak mentak-mentak lagi nih, halus atau sedih. Adik, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan melambat lagi. Kamu kenapa? Senang sekali mengecewakan ibu. Ibu benar-benar kecewa sekali. Nah, hasilnya itu tadi murid akan merasa bersalah ya. Kenapa saya mengecewakan ibu guru? Lanjut. Kalau sebagai teman, nah sebagai teman suaranya akrab, bercanda, tubuhnya juga lembut ya, gemula ya, tidak kayak gini atau apa ya, tapi contoh nih, Adi, ayolah, bagaimana sih kamu kemarin kamu sudah janji ke bapak kan? Kenapa terlambat lagi? Sambil bertawanya. Kenapa terlambat lagi ya? Tidak melotot matanya. Ya sudah, tidak apa-apa. Nah, itu tidak apa-apa. Duduk dulu sana, nanti tak bantu kamu. Sambil senyum-senyum itu sebagai teman. Nah, sebagai teman itu berarti merasa akrab. Saya inginnya sama Bobe aja, karena Bobe yang sudah mengerti perasaan saya. Kalau kita memposisikan posisi kita sebagai teman, ya. Nah, kalau sebagai pemantau tadi, Adi, tahukah kamu jam berapa kita mulai? Tahu Pak? Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensinya? Paham Pak? Saya harus tinggal di kelas pada jam istirahat nanti. Ya benar. Nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugasnya. Nah, hasil dari pemantau itu murid paham konsekuensi yang harus dijalankan atas apa yang ia langgar. Nah, sekarang sebagai manajer nih ya, yang harus kita lakukan sebagai manajer kalau ada murid bermasalah di sekolah kita. Adi, apakah kamu tahu jam berapa sekolah dimulai? Adi, tahu Pak, jam 7. Ya, jadi kamu sampai bagaimana kamu akan berbagi masalah ini? Saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengejar tugas saya yang tertinggal. Baik, itu bisa dilakukan. Apakah akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu di sekolah? Tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Baik, saya hadir usahamu untuk memperbaiki diri. Nah, pada posisi kontrol ini, maka murid itu sudah mengetahui kesalahannya ya, dan tidak diintimidasi. Kamu itu salah terlambat kayak gitu. Berarti dia palsu dulu artinya seperti ya, dan itu diberi pilihan. Nah, contohnya nih, ayo siapa yang maju? Perwakilan nih Bapak Ibu. Pernyataannya nih, saya kecewa sekali dengan kamu. Itu siapa yang mengatakan? Apakah sebagai pemantau, apakah sebagai teman, apakah sebagai Iya, membuat merasa bersalah, apakah sebagai manajer kayak gitu. Silakan Bapak Ibu, satu saja yang laki-laki, monggo maju. Harus maju? Iya dong. Ayo. Iya, ayo silakan aja maju. Ayo. Dari beberapa kalimat ini menurut saya ya, saya untuk kalimat yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu, membuat rasa bersalah. Terus Kemudian yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya.
penghukum. Kemudian ayolah lakukan demi ibu atau bapak, teman. Kemudian apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ini Pemantau. apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Manajer. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini, manajer? Kamu selalu yang paling terakhir. Pemantau. Oke, makasih Pak. Ada ibu, ayo bu, yuk, beri, bu, ayo, ayo sih, aku pelan-pelan saja, ayo biasa. Ayo bu. Kalau menurut saya tadi ada yang berbeda dengan Pak Daris ya. Ya. Kalau yang pertama saya kecewa sekali dengan kamu, itu membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak benar-benar melakukannya, itu penghukum. Ayolah lakukan demi ibu bapak, itu teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Itu menurut saya pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Itu manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Itu penghukum. Terfokus belajar semua. Oke, kita coba dulu. Ya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Membuat orang, betul ya berarti ya, pada sama Bu Gusti ya, membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar menghukum, nah juga. Ayo lakukan demi ibu atau bapak sebagai teman, ada kata-kata ayolah. Kemudian, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Tadi kalau Pak dari sebagai manajer ya Pak ya, kalau Bu Gusti sebagai pemantau dari Bu Gusti. Lanjut, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Sebenarnya betul ya sebagai manajer. Kamu selalu yang paling terakhir, itu sebagai penghukum. Betul juga. Tapi mau sebelumnya tadi mau tanya dulu. Ya Pak. Untuk tadi kan ada perbedaan pandangan ya antara saya dengan ibu. Terus Ya. pada kalimat yang keempat, 1, 2, 3, 4. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ini saya kok masih belum menemukan di titik atau kata mana itu ke pemantaunya, mengarah ke pemantaunya. Tolong dijelaskan. Oke. Kalau apa namanya, kita biasanya lihat peserta didik itu ada yang ingin apa nguyu-nguyu bahasa ya kayak mengejar banget prestasi itu kan kelihatan sih Pak ya, kita kelihatan banget kan misalnya si A, si B, sama si J. Oh ini tuh ada anak yang biasa aja, ada anak yang saya harus dapat tuh bintangnya kayak gitu. Saya yang nggak ada yang kalau saya nggak disebut namanya sama bunda, saya nggak mau maju kayak gitu. Nah seperti itu Pak, jadi kita sudah bisa melihat kondisi peserta didik kita masing-masing. Apakah dia yang biasa-biasa saja, apakah dia harus ada pemantiknya supaya dia maju ke depan gitu. Apapun yang saya ini harus dapat bintang supaya nilai 100 itu. Jadi pada sih ya. Lanjut. Sekarang yang segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi dari segitiga restitusi ini ada 3 tahapan ya. Yang pertama validasi tindakan yang salah, yaitu salahnya apa. Kemudian menanyakan keyakinan apa yang sudah kamu terapkan dan sudah kamu sehingga kamu bisa melanggar ini. Dan kemudian menstabilkan kredibilitas. Bisa menstabilkan kredibilitas dulu, validasi tindakan dulu bisa ya. Yang penting ada alur segitiganya. Nih, contohnya yang menstabilkan kredibilitas.
semua orang pasti melakukan kesalahan. Karena kalau kita salah kita dong ya ibu ya, aduh aku salah ini gitu loh. Nah kita guru itu caranya tenang-tenang, bukan kamu saja yang salah, guru juga pernah salah gitu. Kemudian validasi kebutuhannya, kamu tentu punya masalah mengapa melakukan ini. Nggak ujuk-ujuk ya, pasti punya alasan. Jadi kita nggak menyalahkan si anak itu. Kemudian menanyakan keyakinan, nilai-nilai apa yang sudah disepakati, kemudian kamu ini seperti apa. Nih, contoh menstabilkan stabilitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Katanya ya, berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan kesalahan. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Nah, kamu berhak merasa begitu. Nah, itu yang menstabilkan identitas. Jadi murid itu enggak oh saya itu salah gitu, harus distabilkan dulu supaya enggak down langsung. Lanjut. Nah, validasi tindakan yang salah. Kata-katanya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan seperti itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk. Misalnya tadi terlambat 15 menit, kamu bisa loh terlambat 1 jam, contohnya seperti itu ya. Nah, kita kata-katanya seperti itu. Kamu patut bangga karena bisa melindungi sesuatu yang belum kamu buat. Terus kamu melakukan karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Contohnya tadi terlambat, misalnya dia lagi membantu orang yang jatuh di jalan, temennya jatuh naik sepeda. Nah dia bantu, dia membenarkan posisinya, tapi bagi guru, kok kamu terlambat sih ya gitu. Ternyata dia mempertahankan keyakinan kalau membantu orang itu wajib bagi saya, jadi dia membantu orang dulu. Kemudian menanyakan keyakinan, apa keyakinan kelas kita, nilai-nilai apa yang sudah kita sepakati bersama. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, jadi kita tanya anaknya, tidak dihukum atau tidak, karena konsekuensi si anak itu maunya apa? Dituntut. Kalau kamu salah ini, kamu harus memperbaikinya gimana? Caramu itu mau gimana? Kalau kamu terlambat terus, pengenmu gimana? Ya saya nggak pengen terlambat, berarti dengan cara apa? Contohnya orang yang tidak terlambat itu. Contohnya balik, tidur malam-malam, tidak main HP, ya gitu ya. Nah sekarang sudah bagian untuk dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai tampung ya, kita sebagai manajer anak didik kita semuanya, yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Itu. Ya sudah Bapak. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin mengumpulkan pendapat tentang destinasi ini? Ayo Bapak Ibu. Adidin? Cukup? Oke. Iya. Berarti sedikit Bu ya, berarti intinya berkaitan dengan masalah untuk pembelajaran yang dianjurkan. Ingin buat mengikuti program ini. Berarti intinya kan setiap ada permasalahan yang bagaimanapun berkaitan dengan masalah pembelajaran di situ, intinya kita harus menganalisis dulu ya, menganalisis apa penyebabnya, kemudian kita lusuri, kita pelajari, dan kemudian baru kita mencari solusi untuk melakukan tindak lanjut sebelumnya, yang tentunya tidak membuat peserta didik menjadi apa ya istilahnya, mungkin ada ketergantungan, ada ketakutan, ada apapun, yang intinya bahwa akan memunculkan nanti niat peserta didik menjadi lebih serius, lebih bertanggung jawab dalam belajar dan menghindari hal-hal yang buruk, artinya hal-hal yang tidak baik di diri mereka.
Gitu. Ada lain Bapak Ibu? Iya? Oke, ya alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu. Saya akhiri diseminasi positif hari ini. Semoga Bapak Ibu bisa mengambil pelajaran dan hikmah positif untuk anak didik kita selanjutnya Bapak Ibu ya. Ternyata tadi hukuman itu tidak baik, konsekuensi juga ternyata kurang fokus, apalagi penghargaan juga ternyata itu termasuk hukuman ya. Yang lebih baik kita melakukan kata yang salah dengan segitiga restitusi ya. Dan yang paling baik posisi kamu kita adalah sebagai manajer, bukan sebagai teman, pemantau, membuat masalah dan yang iya itu. Kita harus sebagai manajer. Cukup sekali Bapak Ibu ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.